Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih yang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rindu boleh tengok kanan tengok kirinya, kasih senyuman yang terindah pada pagi hari ini. Katakan happy Sunday, selamat hari Minggu. Tidak lupa kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Kiranya berkat Tuhan yang sama mengalir dari tempat ini, amin. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa hanya satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kami adalah Tuhan. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk kesempatan ya Tuhan, untuk kami boleh ibadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, segala hormat, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum, berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan senantiasa hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat, Allah yang mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kami, dalam segala musim kehidupan kami, apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah satu-satunya pribadi yang mengetahui apapun yang
terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji, hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Biarlah Tuhan segala yang bernapas memuji memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami tabiskan Tuhan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saya rindu akan pujian ini dari awal. Nyatakan ini dengan imanmu bahwa kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah Tuhan, berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, rencana yang terbaik, semuanya datang daripada Tuhan, yang datang darimu.
banyak yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Jadi kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau melayani-Mu, kami mau menserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lalu banyak yang Tuhan telah. Amin. Mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Ku persembahkan. Amin. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Nyanyikan ini dengan imanmu saudara. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang kami miliki. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu Benar Tuhan, kami mau tetap cinta, kami mau setia Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan.
pada pagi hari ini. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan mau bersuka cita, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sumber sukacita kita adalah dari Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Amin. Kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah sungai sukacita kami. Saya rindu jemaat Tuhan untuk bertepuk tangan di atas kepala. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Boleh tangannya saudara? Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Siap menari, ku menari dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir. Yang percaya katakan yes. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kami mau siap menari bagi Tuhan, menari dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kami mau menari, ku menari dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, amin. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, amin. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Kami mau melayani Tuhan, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi doakan iman, katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita mau katakan kita tidak pernah lelah mengikut Tuhan, amin saudara. Boleh katakan jangan lelah. Kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, amin. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang
selanjutnya kita mau panggil adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas mimbar agar didoakan oleh hambanya sebelum masuk ke kelas masing-masing. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Dia sayang padaku, dia sayang padaku. Mari Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita doakan anak-anak kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan, kami telah memuji-Mu, besarkan nama-Mu ya Tuhan. Saatnya Tuhan, anak-anak kami Tuhan datang ke rumah-Mu Tuhan. Mereka akan mengikuti ibadah Awesome Kids Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini Tuhan, sehingga Tuhan anak-anak kami Tuhan semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Anak-anak kami diberkati Tuhan, diberkati Tuhan dalam pendidikan, dalam dimanapun anak-anak kami berada Tuhan. Engkau menjaga keluar masuk anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kakak trainer Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan, Kau urapi Tuhan Yesus sehingga anak-anak kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Untuk orang tua juga Engkau berkati Tuhan, segala usaha pekerjaan yang dilakukan orang tua Tuhan Yesus Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau lepaskan semua beban kita pada pagi hari ini. Kami menyatakan bahwa kami siap melayani Tuhan sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang benar daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu Bapak Ibu. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau setia Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Nyanyikan ini dengan iman.
Dan sampai saat ini saya panitia Natal sudah 4 Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan masih dipercaya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berpikir begini, sudah sering saya dengar, pasti itu lagi dan itu lagi. Betul ya Bapak Ibu ya? Sudah sering, sampai bosan padahal ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini harus kita dengar terus. Hal ini harus kita mengerti apa itu melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu adalah perintah Tuhan Bapak Ibu. Jadi bukan perintah gembala, bukan perintah penatua, bukan perintah majelis, tapi itu perintah Tuhan. Nah itu ada firman-Nya. Ya, di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut perintahku. Artinya ketika kita menurut perintah Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Karena itu adalah salah satu perintah dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, artinya bukan kamu yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kamu. Jadi bukan penatua yang memilih kita, bukan gembala yang memilih kita, tetapi Tuhan yang memilih. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani itu bukan juga hanya milik pendeta. Melayani itu bukan hanya milik gembala, penatua, hamba Tuhan, tetapi milik semua orang percaya. Melayani Tuhan bermacam-macam. Ada yang khotbah, ada yang berdoa. Ya, melayani Tuhan juga ada di luar sana. Dengan kita memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan, itu juga sudah melayani Tuhan. Sudah mengikuti, menjalankan perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Ya, jadi melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dimanapun kita berada, kita harus melayani Tuhan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Ya, seperti contoh, kita membagi makanan buat orang-orang yang membutuhkan, menjadi kawan yang baik. Artinya ketika kawan kita itu, ketika sahabat itu, ketika teman kita itu bermasalah, kita datang. Kita menghibur, kita menguatkan dia. Itu juga suatu pelayanan. Ya. Ketika kita datang menghibur sesama teman kita yang berduka, itu adalah juga sebagai contoh suatu pelayanan. Jadi banyak orang berpikir, wah itu melayani hanya di gereja, menjadi aser, menjadi pendoa, pemusik, itu bukan hanya di situ saja. Tetapi dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti peduli dengan orang lain dan membuat mereka senang apapun hasilnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani adalah peduli dengan orang lain dan membuat mereka senang apapun hasilnya. Tapi ketika kita sudah datang ke teman kita, datang ke keluarga kita, kalaupun hasilnya belum sesuai dengan yang dia inginkan, setidaknya kita sudah datang. Kita sudah menghibur, kita sudah melayani teman kita, ya. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua orang percaya yang sudah dipanggil Tuhan, mari melayani Tuhan. Melayani di gereja, melayani di rumah tangga, melayani di kantor, di bisnis, di pergaulan kita, melayani. Karena kita adalah orang percaya yang sudah diselamatkan Tuhan. Setiap kita sudah mengalami dan menerima kasih Tuhan, jadi kita harus melayani. Ya, kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Sebagai ucapan syukur kita harus melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak contoh di dalam Alkitab yang bisa kita ambil contoh, ya. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan membaca Alkitab kita yang saya ambil di dalam
Matius 20 sudah ada di layar ya. Saya bacakan buat kita semua. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya, Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani kita semua. Ya, jadi salah satu contoh yang benar-benar nyata itu adalah contoh Tuhan Yesus melayani kita umat manusia. Banyak hal-hal yang dilakukan Yesus ya terhadap manusia. Dan yang kedua, pembacaan Alkitab yang kedua yaitu di dalam Yohanes 12 ayat 16. Yohanes 16 ayat 26. Saya bacakan buat kita semua. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa Bapak Ibu ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Aku ini dalam artinya Allah ya. Dan di mana Allah berada, di situ pun kita berada. Artinya pelayanku, pelayan Tuhan, kita semua berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita melayani Tuhan, kita dihormati Bapa. Jangankan dihormati oleh Bapa yang ada di surga, dihormati oleh presiden saja kita sudah wow, luar biasa. Ya, Allah Bapa menghormati kita ketika kita melayani. Jadi contoh yang ada di dalam Alkitab ada contoh Tuhan Yesus. Juga ada contoh yang berikutnya ya, yaitu Yeremia. Yeremia memiliki karunia untuk berdoa dan peka dengan suara Tuhan. Dia percaya kalau dirinya di bawah kontrol Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Jadi Bapak Ibu di dalam Alkitab ini banyak contoh-contoh tokoh Alkitab yang bisa kita ambil contoh atau teladan ketika kita melayani Tuhan Yesus. Dan kedua saya ambil Yeremia. Dan yang ketiga adalah Samuel. Samuel adalah pelayan Tuhan di bait Allah. Dia mendengar panggilan Tuhan saat berumur 12 tahun. Ini menurut para penafsir ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab ada Tuhan Yesus, ada Yeremia, ada Samuel ya yang kita bisa lihat contoh mereka. Jadi dengan mereka kita bisa melayani Tuhan. Bagaimana mereka melayani Tuhan? Dikatakan di sini bahwa Yeremia memiliki karunia untuk berdoa. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di sini ada
Kita tahu semua siapa itu Rasul Paulus. Nah, momentum Paulus bertobat ketika perjalanannya di Damsyik untuk menangkap orang-orang percaya. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bertobat di saat dia mau berbuat jahat. Ya. Pernah nggak terjadi di dalam kehidupan kita? Ketika kita mau membunuh orang, tiba-tiba kita bertobat. Ya. Saya belum pernah mendengar sih ya. Tapi kalau Paulus ini nyata, karena itu ada di dalam Alkitab. Ya. Dia bertobat ketika dia ingin menangkap orang-orang percaya. Nah, di situ Rasul Paulus memperoleh pernyataan Yesus sendiri, atau ada cahaya yang membuat Paulus reba dan matanya buta dalam beberapa hari. Nah, Bapak Ibu, siapa yang menyembuhkan mata dari Paulus? Waktu itu juga Pak Gembala sudah menyebutkan bahwa Ananias memulihkan mata Saulus atau Paulus. Kembali kita datang kepada Rasul Paulus. Di dalam kehidupan kita, ada 3 contoh atau ada 3 versi ya pergaulan yang baik. Ya, ada 3. Dan kita sudah sering dengar, Pak Gembala senior kita sudah sering menyatakan atau memberitakan ya. Yang pertama kita bergaul dengan orang yang ada di atas kita. Ya, orang yang ada di atas kita. Dari sana kita akan menerima hidup. Artinya ketika kita bergaul dengan orang yang lebih pintar dari kita, orang yang lebih atas dari kita levelnya, kita akan belajar. Ya, kita belajar, kita mendapat ilmu, kita mendapatkan sesuatu hal yang baru. Nah, dalam kehidupan kita 20% kita bisa hidup dengan orang yang di atas level kita. Nah, yang kedua, pergaulan yang baik yang kedua adalah sekitar 30-40% kita hidup dengan yang selevel kita, yang sederajat dengan kita. Nah, di situ kita sama-sama berbagi kehidupan. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita duduk bersama dengan orang yang selevel dengan kita, banyak hal yang kita bicarakan. Karena kita sama-sama selevel ya. Banyak hal kita berbagi kehidupan, kita berbagi. Kadang gini Bu, Bapak Ibu, sering ya pendeta itu kalau ngobrol ya. Nah, ketika pendeta itu ngobrol dengan pendeta yang jemaatnya lebih besar, dia mengambil contoh, gimana sih Pak sampai jemaatnya banyak, gimana sih, jadi belajar. Tetapi ketika kita hidup dengan orang yang selevel atau pendeta yang selevel, gembala yang selevel, pasti yang dibicarakan itu saja. Bagaimana Pak ibadah rayahnya, bagaimana, karena selevel sama. Nah, yang ketiga kita bergaul dengan orang yang di bawah kita. Nah, ketika kita bergaul dengan orang di bawah kita, ini yang paling banyak, sekitar 40-50% dalam kehidupan kita. Ketika kita bergaul dengan orang yang di bawah kita, jangan kita kita injak mereka, tetapi kita angkat. Di situ artinya kita memberikan hidup kita kepada mereka, memberikan ilmu kita kepada mereka, kita angkat mereka. Jangan kita injak. Mereka sudah susah, tambah kita injak, tambah susah. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajarkan karena memang ini banyak yang mengajarkan bahwa dalam kehidupan kita ada 3 level yang kita temui dan kita harus tahu posisi kita ada di mana. Ya, ketika kita dengan yang di atas dari kita belajar. Ya, kita mendapat hidup yang selevel dengan kita berbagi hidup, kita berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman. Yang di bawah kita memberi hidup kita buat mereka, mengangkat mereka agar supaya mereka bisa selevel dengan kita ataupun mereka bisa lebih dari kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani Tuhan bukan beban, tetapi kehormatan. Dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Jadi melayani itu jangan jadikan beban Bapak Ibu Saudara sekalian. Aduh, hari Minggu pagi-pagi sudah mau ke gereja, mau melayani Tuhan. Boleh gak ya saya izin aja dulu. Jadi beban, jadi pikiran. Ya sudahlah, toh masih ada penatua, masih ada gembala. Saya jangan dulu deh. Jadi beban, jadi bukan sukacita, bukan ucapan syukur.
tetapi beban. Padahal di situ dikatakan bahwa melayani Tuhan adalah kehormatan. Kehormatan kita melayani raja di atas segala raja. Kehormatan karena kita melayani Allah yang dahsyat luar biasa. Kehormatan Bapak Ibu ya. Jadi jangan menjadi beban. Nah, kembali kita kepada Rasul Paulus. Pertanyaannya, bagaimana cara dan sikap Rasul Paulus dalam melayani Tuhan? Kita mengambil contoh dari Rasul Paulus. Yang pertama, cara dan sikap Paulus dalam melayani Tuhan. Paulus seorang hamba Tuhan yang bekerja keras. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi di sini Bapak Ibu dijelaskan bahwa seorang Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan, dia bekerja keras, tidak suam-suam kuku, tidak males-malesan, tidak setengah-setengah, tetapi dia bekerja keras. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, kita harus mengambil contoh dan teladan dari Rasul Paulus. Bekerja keras sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan kita harus bekerja keras. Jangan malas, jangan hitung-hitungan, karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Ya, jangan hitung-hitungan. Apalagi hitung-hitungan sama suami atau istri atau anak-anak. Nah, kamu mama sudah sekolahkan di sekolah yang bagus, kamu harus gini-gini. Itu namanya perhitungan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan. Kita ambil contoh dari Rasul Paulus. Ketika dia melayani Tuhan dengan bekerja keras. Ya, ketika kita melayani Tuhan juga kita harus bekerja keras seperti Rasul Paulus. Memberikan dirinya 24 jam loh Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Kita berapa jam? Di gereja paling 2 jam, 3 jam. Di ibadah tengah minggu paling 2 jam, 1 jam. Di kantor pun kita paling 8 jam. Rasul Paulus 24 jam Bapak Ibu. Dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Makanya dia bekerja keras. Ya, ketika kita ada sampai saat ini, balas kebaikan Tuhan. Di sana ladang yang luas, ya, sudah siap untuk kita layani. Di pekerjaan kita, di keluarga kita, tidak usah jauh-jauh kita ke pelosok. Kita melayani Tuhan di keluarga kita. Ya, Yerusalem kita, itu aja dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan di luar sana kita sudah melayani Tuhan seperti apa. Tetapi di keluarga sendiri kita tidak melayani dengan benar. Kita tidak melayani dengan bekerja keras. Masih setengah-setengah. Biarin aja lah, istri saya susah banget bilangin aja, biarin aja lah, suami saya keras kepala, biarin aja dia mau jadi apa. Itu bukan solusinya. Ya, kita harus tetap doain suami kita tetap harus doain istri kita yang masih belum mau melayani Tuhan. Dan ketika kita mendoakan dia, Tuhan yang akan menjamah dan dia sendiri akan, saya mau melayani Tuhan. Tidak usah dipaksa. Ya. Nah, itu kita harus bekerja keras seperti Rasul Paulus. Fokus kita pada bangsa-bangsa bukan pribadi kita juga. Jadi setelah Yerusalem kita, setelah keluarga kita, setelah orang terdekat kita, di luar sana ada yang harus kita layani. Ya, seperti Paulus, dia tidak fokus pada dirinya, tetapi banyak bangsa-bangsa yang dia layani. Karena dia bekerja keras. Tidak ada rasa, nanti besok hari ini saya istirahat, besok baru jalan lagi. Tidak Bapak Ibu, ya. Seperti yang kita baca di dalam Alkitab tentang kisah Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Ya, walaupun perjalanannya dari darat, laut, ya, sangat tidak enak. Kalau kita mungkin sekarang sudah menyerah, ya. Kalau kita membaca dan memahami perjalanan atau penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tetap bekerja keras, apapun yang terjadi. Mau laut bergelombang, kapalnya udah terombang-ambing, dia tetap bekerja keras.
dia mau melayani Tuhan. Nah, kita di zaman modern ini semua sudah tersedia. Melayani Tuhan lewat media sosial bisa. Ya, kita tidak perlu lagi ke orang yang sakit di jauh sana. Kita tidak perlu datang lagi. Kita doain dari jauh, video call. Mungkin ada keluarga kita di mana? Tolong doain saya. Kita nggak perlu lagi ke sana. Kita video call sudah bisa. Jadi pergunakan zaman modern ini dengan melayani Tuhan dengan bekerja keras seperti Rasul Paulus. Ya, jangan kita bermalas-malasan dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan di gereja, di kantor kita juga kita bisa melayani Tuhan lewat sikap dan perbuatan kita. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka. Di kantor mungkin kebanyakan adalah saudara sepupu kita. Nggak usah kita bacakan dia tentang kisah para rasul. Nggak usah kita bacakan dia tentang Roma, ya. Kita berikan sikap yang baik saja, tutur kata kita yang baik, dia sudah melihat bahwa engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah orang percaya. Di situ kita sudah melayani. Secara tidak sadar kita sudah melayani. Jadi melayani Tuhan itu tidak hanya di gereja, tapi dimanapun kita bisa. Dan yang kedua, cara Rasul Paulus melayani Tuhan. Yang kedua, Paulus melayani sistemnya tim. Artinya tim itu bukan hanya sendiri Bapak Ibu ya. Tim itu terdiri 2-3 orang. Jadi dia melayani bukan cuma dirinya sendiri. Dia mengajak orang-orang untuk bersama-sama dengan dia melayani Tuhan. Ya. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus
Yesusku luar biasa. Sekali lagi aku. Yesusku apa? Yesusku luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu mohon maaf ini ketidaknyamanan ibadah hari ini. Karena beberapa minggu kalau saya perhatikan udah sering mati ya. Padahal baru di servis. Kok aneh. Pas di servis malah sering turun ini listriknya. Mungkin ada Bapak Ibu yang paham soal listrik ini ya. Tolong bantu kami, mungkin bisa solusinya seperti apa. Karena kita nggak ada penambahan alat, nggak ada tambahan macam-macam, tetapi seperti yang ada tiap minggu gitu tuh kenapa ya? Ini udah sebulan terakhir ini ya. Ya. Oke, dan saya juga mohon waktunya untuk Bapak Ibu yang sebagai panitia Natal kita 2023 kemarin sudah diundang untuk kita rapat pertama ini. Tidak lama-lama rapatnya, hanya pemberitahuan saja. Nanti rapat seriusnya ya kita agendakan lagi. Apakah itu lewat Zoom meeting ya ataukah nanti hari Minggu. Tetapi hari ini kita kumpul dulu, ya, ada pengarahan dari saya sebagai gembala untuk persiapan kita di Natal kita di tahun 2023. Baik, itu saja pengumuman tambahan, mari kita berdoa. Kembali kami datang pada Tuhan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah hari ini meskipun ada gangguan, kenyamanan, tapi hati kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Hati kami memang mau mendekat kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan terus anugerahkan dalam hidup kami. Kebaikan demi kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Dan ini terus kami alami, kami saksikan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami terus menopang doa buat bangsa dan negara kami. Khususnya program-program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kami, baik itu pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor hukum, keamanan, ekonomi, dalam kesejahteraan masyarakat yang terus dikembangkan oleh pemerintah kami, bahkan persiapan pemilu tahun 2024, bahkan pembangunan IKN. Tuhan yang memberkati semuanya. Dana-dana yang diperlukan Tuhan tolong, Tuhan cukupkan semuanya. Berkati para pemimpin kami, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet menteri, bahkan saudara-saudara kami yang di legislatif, bahkan saudara-saudara kami sebagai pemimpin di pemerintahan daerah. Semuanya Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami rindu Indonesia semakin maju, Indonesia diberkati Tuhan, masyarakatnya adil dan makmur, mengalami kesejahteraan yang luar biasa sehingga Indonesia pun boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Nama Tuhan dimuliakan. Bahkan penginjilan di mana-mana tempat Tuhan juga yang memberkati para penginjil, misionaris, siapapun yang Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk mewartakan Injil. Tuhan lengkapi mereka sehingga ya Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan berkati, baik gereja Glow di pusat, di cabang-cabang, di daerah, di luar negeri, bahkan khususnya di Cibubur ini Tuhan berkati. Apapun program-program gereja Tuhan berkati sehingga semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat Israel dan Palestina yang sedang dalam peperangan. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan turun atas kedua negara ini. Dan kelompok-kelompok teroris Hamas ini ya Tuhan, Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Biarlah keangkuhan, keegoisan ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin ini yang membuat setiap masyarakat menderita, biarlah Tuhan jamah mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga ada kedamaian, ada keamanan, baik di Israel maupun di Palestina. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, saudara-saudara mereka yang kasih karena meninggal, bahkan karena luka parah akibat perang ini.
Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoyindong, bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu semua. Biarlah dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan berdoa juga ya Tuhan, bagi setiap hamba-hambamu yang sudah melayani, baik worship leader, singers, usher, pemain musik, semuanya. Pemberita firman yang sudah memberikan diri untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Bahkan upaya manajemen dalam penggalangan dana, setiap daya, usaha, upaya apapun yang mereka lakukan, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bapak Fani Ronald Ringku tanggal 10 Oktober, Bapak Kim tanggal 10 Oktober, Ibu Foni Eka pada tanggal 11 Oktober, adik Sefania pada tanggal 12 Oktober. Tuhan yang berikan umur panjang atas mereka, kesehatan menjadi bagian mereka, sehingga rencana-rencana Tuhan digenapi di usia yang baru atas kehidupan mereka. Dan apapun yang mereka doakan, harapkan, biarlah Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan pulang. Biarlah Tuhan yang memberkati perjalanan kami pulang, sehingga kami boleh tiba dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini karena sakit. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Yesus kami tidak pernah berubah. Dari dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mujizat masih ada, dan inilah doa kami, biarlah mujizat Kau nyatakan bagi setiap saudara-saudara kami yang sakit, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangan, sehingga mereka ya Tuhan boleh melihat pertolongan Tuhan yang nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari saudara bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih, keselamatan, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian. Memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, dan memberkati masa depan kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap terus setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan
Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Silakan bersatu teduh. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.